Kalau bertanya soal PBB sih kita lihatnya dari ini ya. Saya judulnya dunia luar lah gitu ya, dunia luar Indonesia. Pertama di 2 Maret kalau nggak salah si siapa Bakren Diaye ya, anggotanya CCPR itu udah ngomong bahwa dia melihat ada dugaan intervensi pemilihan presiden di 2024. Kemudian dia bagaimana dia juga menggarisbawahi tentang menit-menit terakhir perubahan kriteria kelayakan calon wapres gitu kan untuk yang menguntungkan putra presiden. Kemudian bagaimana waktu itu ya disampaikan tentang pelecehan, intimidasi, dan penahanan sewenang-wenang terhadap tokoh yang dianggap oposisi. Itu tanggal 2 Maret. Tapi kalau kita lihat hari ini saja, misalnya, kalau nggak salah saya tadi baca CNBC ya, itu ada apa ya 7 negara sebenarnya yang masuk ke dalam perhatian PBB, bukan cuma Indonesia. Jadi kalau dari Indonesia, orang Indonesia ngomong gini, apa isi PBB ngurusin kita gitu kan? Be careful karena dari 7 negara itu, ini biar nggak salah sebut ya, dari 7 negara itu tuh hampir sama kasusnya sama kita atau kita punya beberapa kasus yang sama. Contoh, saya catat ya di sini, misalnya Somalia. Somalia itu dianggap, Chili dulu lah. Chili itu dianggap melakukan pelanggaran HAM karena menggunakan tentara dan polisi yang kemudian melahirkan ledakan sosial karena terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan. Nah, penggunaan kekuatan itu bisa fisik, bisa non fisik, bisa by berita, bisa by kekuatan legal atau apapun gitu. Guyana itu tentang hak tanah adat. Indonesia tentang Jokowi dan tadi ya kaitannya nggak beda sama 2 Maret tentang bagaimana pengaruh negatif pemilu 2004, keputusan MK tadi yang menurunkan kandidat usia minimum yang secara mendadak, kemudian terganggu dengan pelecehan atau kesewenang-wenangan. Kalau di PBB yang di 7 negara ini disebutnya perlakuan sewenang-wenang terhadap tokoh oposisi. Jadi tadinya si Bakren Diaye sekarang sudah masuk ke komite PBB. Dan bagaimana sebenarnya menjamin pemilu itu harusnya bebas dan transparan, itu yang dinyatakan oleh PBB karena dia ingin tidak ada ketentuan hukum yang dapat digunakan oleh pejabat tinggi dan mempengaruhi rakyat, kira-kira gitulah. Dan bagaimana kurangnya informasi mengenai aparat penegak hukum yang juga bagaimana juga orang-orang kasus Papua itu menjadi masalah. Saya sebutkan ini karena kok aneh Indonesia ada di sana dan itu ada Inggris sebenarnya. Kalau kita mau GR dikit, Inggris juga masuk gitu kan. Inggris jangan salah, Inggris itu terkait Irlandia. Jadi waktu kasus IRA itu akhirnya dibahas lagi sekarang. Namibia itu terkait juga masyarakat adat. Serbia tentang rasialisme. Jadi kita itu masuk dalam sorotan beberapa negara itu. Tapi sekali lagi kalau Inggris dan Irlandia itu tentang berita tentang veteran, tentang bagaimana juga kasus mereka perang lama gitu lah. Jadi intinya memang kalau ada yang bicara ngapain sih PBB ngurusin, ya PBB memang harus mau nggak mau selama kita masih menjadi member ya, dan penting bagi PBB karena ini kan agenda global, dia bagaimana perlindungan HAM, bagaimana demokratisasi harus berjalan, bagaimana lingkungan hidup, dan dasar menjadi UN member itu kita harus tunduk. Kita boleh ngomong ngapain PBB ngurusin kita, ya keluar dari PBB kalau memang nggak mau diawasin oleh PBB gitu aja kalau aku simpelnya. Karena kok tiba-tiba malah ada kemarahan, ngapain PBB ngurusin kita gitu, ya ngurusin orang kita masih bagian dari PBB. Jawabannya kan sederhana aja, karena gini, piagam PBB itu kan dibangun dengan nilai-nilai Pancasila, Pak Henry, mungkin orang lupa ya. Jadi nilai-nilai Pancasila itu juga sebangun kita dengan PBB, sehingga kalau itu tidak dilaksanakan ya kita juga at the same time tidak menjalankan Pancasila. Oke, pertanyaan selanjutnya, kita harus peduli nggak? Atau pemerintah tuh mestinya harus peduli nggak dengan perhatian PBB tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Atau ya seperti komentar ke guru besar gitu, bahwa itu adalah hak demokrasinya PBB. Kira-kira gimana Bu Koni? Kalau ke aku jawabnya gini aja, kita evaluasi aja lah. Apa sih yang mencakup demokrasi di mata PBB gitu atau di mata dunia internasional? Pertama, jaminan HAM. Apakah semakin aman atau semakin melemah? Oke. Kedua, apakah ada oposisi yang terancam dengan kriminalisasi, dengan penggunaan pasal karet, dengan pemaksaan hukum ataupun dibuat-buat lah gitu, dikarang-karang gitu, atau dipaksakan ya, kadang-kadang nggak mungkin lah polisi ngarang-ngarang, tapi agak dipaksakan. Kemudian demokratisasi semakin menguat atau melemah, bagaimana misalnya kita dalam pelanggaran MK terkait pemilu. Ini kan satu hal yang gini loh, jangan dianggap pilpres itu cuma jadiin orang, enggak gitu loh. Karena orang lihat itu dari gimana bisa jadi orang itu menjadi gitu, itu jadi masalah. Kemudian kita juga mesti lihat yang akan disorot lagi sama PBB terkait demokrasi. Orang bilangnya nggak ada hubungannya, tapi sebenarnya ini hubungannya sama Operation Military Other Than War, yaitu lingkungan hidup. Bagaimana hutan semakin rusak. Nah, sekarang kayak saya di sini nih ya, saya lebih banyak dapat akses
ternyata hutan rusak kita tuh semakin disorot gitu. Atau bagaimana pemindahan IKN pun akhirnya menjadi sorotan walaupun mungkin belum diangkat oleh PBB tapi sudah menjadi sorotan. Jika jawaban dari semua itu kita tidak melakukan tindakan koreksional, ya kan? Maka pasti ada tindakan yang dilakukan koreksionalnya malah dari luar, which is dari PBB atau dari dunia internasional. Jadi jawab aja kita sekarang, apakah kita semakin lemah atau aman dalam HAM? Jangan salah ya, kalau dibaca tentang tadi PBB yang merilis merilis pengumuman yang dengan 7 negara itu disinggung soal kasus Papua. Ada Papua dan juga kemudian tentang pelanggaran HAM terkini. Ada mayor siapa aku lupa namanya disebut itu bagaimana. Jadi udah sampai ke detail itu Pak Henry. Oke, jadi PBB itu sedang memperhatikan Indonesia ya. Ya, soroti putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres yang menguntungkan keluarga Jokowi atau Gibran ya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya batas umur wakil presiden atau dari presiden lah ya, presiden itu 40 tahun, wakil presiden juga sama, dan itu minimal umur, tapi diganti karena ada kepentingannya, dan ini yang menjadi sorotan PBB. Oke, Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM) PBB menyatakan prihatin dan mengungkap kekhawatiran terhadap pemilihan umum pemilu 2024 di Indonesia. Ya, menurut saya wajar karena kita sebagai anggota PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sepanjang kita masih membernya PBB, maka wajar kalau PBB menyoroti dan memperhatikan internal kita dalam bagaimana melaksanakan pemilu, ya, melaksanakan undang-undang. Organisasi itu menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan batas usia minimum calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang menguntungkan salah satu pasangan calon atau paslon. Komite PBB atau Komite HAM PBB merilis hasil temuannya yang berisi keprihatinan terhadap beberapa negara dalam mengimplementasi konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik dengan salah satu negara yang disorot, yaitu Indonesia. Komite mencerminkan kekhawatiran atas tuduhan adanya pengaruh yang tidak semestinya terhadap pemilu 2024 di Indonesia, serta keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan usia minimum kandidat dan menguntungkan putra presiden dari bunyi dari laporan Komite HAM PBB. Selain itu, Komite HAM PBB juga menyatakan merasa terganggu dengan pelecehan, intimidasi, dan penahanan sewenang-wenang terhadap tokoh oposisi. Kemudian, Komite HAM PBB dengan tegas mendesak pemerintah Indonesia untuk menjamin pemilu yang bebas dan transparan, mendorong pluralisme politik yang sejati, menjamin independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan merevisi ketentuan hukum. Lalu organisasi itu juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses dengan mudah dan bebas pengaruh yang tidak semestinya dari para pejabat tinggi. Sebelumnya, anggota Komite HAM PBB Barkri Weli juga mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dan pencalonan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu kontestan. Ya. Oke, dia memberikan pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan syarat usia capres dan cawapres. Mengubah syarat pencalonan memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan. Apa langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu?
katanya dalam sidang PBB yang tayang di UN Web TV. Ya, saat itu perwakilan Indonesia yang dipimpin Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tariat tidak menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Jadi yang pasti bahwa komite dari PBB ini sedang menyoroti soal pemilu di Indonesia ya. Kenapa disoroti? Karena ada dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak penguasa ya. Komite HAM PBB soroti putusan Mahkamah Konstitusi soal Gibran intimidasi oposisi RI. Oke. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau CCPR mempublikasikan temuan berisi keprihatinan mereka terhadap sejumlah negara dalam mengimplementasikan konvensi internasional tentang hak sipil dan politik. Salah satu negara yang disoroti adalah Indonesia. Komite mengungkapkan kekhawatiran mereka atas dugaan adanya pengaruh yang tidak semestinya terhadap pelaksanaan pemilu 2024. Tak hanya itu, PBB juga menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden yang menguntungkan putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Komite juga merasa terganggu dengan pelecehan intimidasi dan pelecehan sewenang-wenangan terhadap tokoh oposisi. Bunyi laporan Komite HAM PBB Kamis 28 Mei 2024 yang dikutip dari website resmi mereka. Kemudian teman-teman, karena masalah ini PBB mendesak Indonesia menjamin pemilu yang bebas dan transparan, mendorong pluralisme politik yang sejati, menjamin independensi Komisi Pemilihan Umum, dan merevisi ketentuan hukum. Mereka juga meminta pemerintah Indonesia memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses mudah dan bebas pengaruh yang tidak semestinya dari pejabat tinggi. Sebelumnya, anggota Komite HAM PBB Barclay juga mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi dalam pencalonan Gibran Rakabuming sebagai anaknya dalam Pilpres 2024. Pertanyaan itu disampaikan dalam sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Mei 2023, melontarkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam pemilu 2024 ini. Sidang tersebut dihadiri perwakilan negara anggota CCPR, termasuk RI. Pembahasan seputar isu HAM terbaru di sejumlah negara dibahas di forum itu dengan sesi tanya jawab antara masing-masing anggota Komite HAM PBB kepada perwakilan negara yang dibahas. Nadie memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan MK tentang perubahan syarat usia capres-cawapres. Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.